Perang Iran versus AS Israel memanas. Indonesia kena dampaknya? Welcome back to Break Time. Hai Infobankers, kembali lagi bersama saya Adela Azahra di program Break Time. Di video kali ini kita akan membahas dampak perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel yang ternyata bisa sampai ke kantong kita di Indonesia. Akhir pekan lalu, dunia dikejutkan eskalasi konflik Timur Tengah. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Tehran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, membuka babak perang yang lebih luas. Mungkin kita berpikir lokasinya jauh dari Indonesia, tapi dalam ekonomi global, perang di sana bisa bikin ekonomi di sini ikut goyang. Menurut diskusi terbatas Infobank Institute, ada 4 luka ekonomi Indonesia akibat konflik ini. Apa saja? Kita bahas satu persatu. Pertama, luka dari harga minyak. Selat Hormuz. Selat Hormuz bukan cuma titik kecil di peta. Sekitar 20% konsumsi minyak dunia dan 30% perdagangan LNG global lewat jalur ini. Ketika Iran mengancam menutup akses, pasar langsung naik. Bukan karena pasokan langsung berhenti, tapi karena resiko perang bikin harga melonjak. Banyak ekonom memperkirakan harga minyak bisa tembus 100-120 dolar AS per barrel kalau konflik berlangsung lebih dari 2 pekan. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar angka di layar Bloomberg. Setiap harga minyak dunia naik, biasanya harga BBM dalam negeri ikut terdorong. Pertalite dan solar yang dipakai masyarakat menengah ke bawah terancam naik. Kalau BBM naik, inflasi merambat dan daya beli masyarakat bisa tergerus. Indonesia itu net oil importer, alias lebih banyak impor minyak daripada ekspor. Jadi dampaknya terasa lewat biaya impor energi yang membengkak dan subsidi yang membebani APBN. Kedua, luka dari rupiah. Saat geopolitik memanas, investor global biasanya kabur dari negara berkembang. Mereka pindah ke aset safe haven seperti dolar AS dan emas. Infobank Institute memperkirakan rupiah bisa terdepresiasi hingga Rp17.000 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini efeknya double. Biaya impor bahan baku dan pangan naik, dan utang luar negeri dalam dolar jadi makin mahal. Bank Indonesia pun terjepit. Harus menjaga stabilitas nilai tukar atau menaikkan suku bunga untuk menarik modal asing. Dalam situasi risk-off seperti ini, stabilitas jadi prioritas. Artinya, ruang pelonggaran moneter makin sempit dan dampaknya di sektor real bisa tersendat. Ketiga, luka di sektor real dan perbankan. Harga minyak naik, ongkos produksi naik. UMKM dan korporasi bisa tertekan likuiditasnya. Kalau arus kas terganggu, cicilan bisa macet. Resiko kredit bermasalah atau NPL berpotensi naik. Memang, Otoritas Jasa Keuangan melaporkan NPL gross di level 2,05% hingga akhir 2025. Tapi itu data masa lalu. Tekanan baru akibat konflik Iran-Israel belum tercermin di angka tersebut. Efeknya bisa terasa dalam beberapa bulan ke depan. Usaha kecil dengan margin tipis dan industri yang bergantung pada bahan baku impor jadi paling rentan. Keempat, luka di pasar saham. Pasar saham adalah kanal paling cepat bereaksi terhadap isu geopolitik. Pengalaman sebelumnya menunjukkan eskalasi konflik besar selalu memicu aksi risk-off global. Tekanan terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG bisa datang dari 2 sisi. Sisi pertama, potensi capital outflow karena investor asing mengurangi eksposur. Dan sisi kedua, risiko inflasi impor yang menaikkan biaya produksi emiten domestik. IHSG berpotensi menguji level 8.100 sampai 8.150. Bahkan bisa turun di bawah 8.000 jika tekanan memburuk. Namun, tidak semua sektor terdampak negatif. Sektor migas justru bisa mendapat katalis positif. Karena kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan pendapatan emiten energi. Sektor emas juga ikut bersinar seiring lonjakan harga emas dunia dan logam mulia di dalam negeri. Menariknya,
Komposisi IHSG yang banyak ditopang saham berbasis komoditas bisa menjadi bantalan penahan pelemahan. Selain itu, kita juga harus melihat faktor global lain. Tiongkok, sebagai mitra dagang utama Indonesia, mengimpor sekitar 13% minyaknya dari Iran. Jika pasokan terganggu, biaya energi Tiongkok naik, ekonominya melambat, dan permintaan ekspor Indonesia bisa ikut terpukul. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pemerintah perlu menyiapkan skenario terburuk. Jika harga minyak bertahan tinggi, rupiah terus melemah, NPL naik, dan IHSG volatil. Respon kebijakan harus cepat dan terukur. OJK dan Bank Indonesia perlu mewaspadai potensi peningkatan resiko kredit, terutama di sektor yang paling terpapar kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah. Penguatan cadangan energi, stabilisasi nilai tukar, dan diplomasi aktif untuk mendorong deeskalasi konflik jadi langkah penting. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga mengingatkan kita harus waspada dan tidak panik. Pada akhirnya, perang di Timur Tengah mengingatkan kita satu hal. Ketahanan ekonomi nasional tidak cukup diukur dari cadangan devisa atau pertumbuhan kredit saja. Kita butuh fondasi yang kuat dari dalam. Mulai dari hilirisasi energi, penguatan UMKM, pendalaman pasar keuangan, hingga diversifikasi mitra dagang. Jadi Infobankers, 4 luka ini, yaitu minyak membumbung, rupiah melemah, kredit tertekan, dan saham limbung, harus ditangani bersama. Karena dalam ekonomi global, guncangan di luar negeri cepat atau lambat bisa sampai ke rumah kita. Menurut kamu, seberapa kuat ekonomi Indonesia menghadapi situasi ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Infobank TV untuk update terbaru seputar ekonomi, keuangan, dan perbankan nasional. Sampai jumpa di break time berikutnya.